Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1933 sampai bab 1936. Saat mereka berbicara, Bibi Qin masuk bersama pemuda lainnya. Pemuda ini bertubuh kurus dan tinggi sedang, namun ia terlihat cukup tampan. Dia mengenakan pakaian mencolok dan memiliki rambut keriting yang jelek, yang terlihat agak non-mainstream. Saya melihat pemuda itu memegang buket besar mawar di pelukannya. Melihat penampilan pemuda itu, Qin Zhengqi mendengus dingin, jelas tidak ingin bertemu dengannya. Pemuda itu bahkan tidak melihat ke arah Qin Zhengqi dan langsung mendatangi Tang Men. "Xiao Men, aku di sini untuk menemuimu lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan bersamaku?" Tang Men menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berkata, "Guo Jiaqiang, aku telah memberitahumu berkali-kali bahwa kami tidak cocok. Tolong berhenti melecehkanku." Pemuda yang dikenal sebagai Guo Jiaqiang berkata, "Xiao Man, mengapa kamu melakukan ini? Percayalah, selama kamu katakan padaku, dan aku akan mengambil kamu segera menjauh dari keluarga Qin, yang disebut suamimu telah meninggal selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin tetap menjadi janda untuknya?" Tang Men berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Xiao Man, kamu tidak menginginkannya. Aku takut. Jangan khawatir, selama aku mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Qin tidak akan berani menahanmu." Saya tidak tahu dari mana asal Guo Jiaqiang. Terlebih lagi, Guo Jiaqiang mengatakan ini di depan Qin Zhengqi, jelas tidak menganggap serius keluarga Qin. Qin Zhengqi sangat marah hingga dia mengatupkan giginya. Sepertinya dia ingin menggunakan pesona untuk menghadapi Guo Jiaqiang dan mengubah Guo Jiaqiang menjadi budaknya. Namun pada akhirnya, Qin Zhengqi masih menahan diri. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa mungkin keluarga Guo lebih kuat dari keluarga Qin. Namun dia tidak mengetahui detail spesifiknya. Pada saat ini, Guo Jiaqiang memperhatikan Ye Chong di sebelahnya dan bertanya, "Siapa kamu?" Guo Jiaqiang memandang Ye Chong dengan tatapan yang agak tidak ramah. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. "Nak, izinkan aku bertanya. Apakah kamu di sini untuk mengejar Tang Men juga?" Guo Jiaqiang bertanya dengan mata melebar. Faktanya, Ye Chong sudah memahami semuanya. Tampaknya Guo Jiaqiang telah mengejar Tang Men selama lebih dari 1 atau 2 hari. Namun, tampaknya Tang Men tidak tertarik pada Guo Jiaqiang. Ye Chong telah melihat banyak plot berdarah seperti itu. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu salah. Aku di sini bukan untuk mengejar Tang Men." Nada bicara Guo Jiaqiang sedikit melunak. "Haha, sebaiknya tidak. Karena aku sudah menjadi pacar Tang Men, saya menyarankan Anda untuk tidak melecehkan pacar saya di masa depan," kata Ye Chong. Mendengar ini, Guo Jiaqiang tercengang. "Kentut, Tang Men adalah pacarmu? Apakah kamu seperti ini? Kamu, bisakah kamu mengejar Tang Men? Bagaimana kamu bisa lebih baik dariku?" kata Guo Jiaqiang. Ye Chong bertanya pada Tang Men sambil tersenyum, "Kakak Men, Xiao Men, apakah menurutmu begitu?" Tang Men tahu bahwa Ye Chong sedang berusaha menyelamatkannya, jadi dia mengangguk kooperatif dan berkata, "Ya, Guo Jiaqiang, jadi tolong berhenti melecehkan saya sudah punya pacar." "Bagaimana ini mungkin? Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Guo Jiaqiang merasa sangat tiba-tiba. Dia melanjutkan, "Xiao Man, kamu, seleramu terlalu buruk. Bagaimana anak ini bisa lebih baik dariku? Apakah dia setampan aku? Bolehkah aku berdandan? Apakah dia sekaya aku? Xiao Man,
kamu ayo buat pilihan baru. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Bertanya-tanya mengapa dia begitu tak tertahankan. Dia berkata, Guo, saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Jangan beritahu saya bahwa Anda melecehkan Xiaoman kami di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Keluarga Qin tidak berani untuk mengendalikan Guo Jiaqiang, tapi Ye Chong tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Guo Jiaqiang juga marah. Dia menatap Ye Chong dengan tajam dan berkata, sialan, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu mencari kematian? Ye Chong tersenyum dan berkata, Guo Jiaqiang, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu lancang. Ye Chong sebenarnya menyadari pada pandangan pertama bahwa Guo Jiaqiang juga seorang prajurit tingkat surga. Pada level seperti itu, memang ada modal untuk mendominasi, namun tidak mumpuni di hadapan Ye Chong. Setelah mendengar perkataan Ye Chong, Guo Jiaqiang juga marah. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan alasan untuk berurusan dengan Ye Chong. Jadi ini adalah kesempatan bagus. Dasar bodoh, aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Kamu tidak tahu betapa kuatnya aku, tegur Guo Jiaqiang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah batu kecil di sebelah kaki kiri Guo Jiaqiang tiba-tiba bangkit dan melesat ke arah Ye Chong seperti peluru. Guo Jiaqiang mengumpulkan energi aslinya dan menembakkan kerikil ke arah Ye Chong, yang sangat kuat. Jika ini adalah orang biasa, jika dia terkena kerikil, itu mungkin cukup untuk membunuh Guo Jiaqiang. Guo Jiaqiang melakukan pembunuhan seperti itu setelah terjadi perselisihan. Nampaknya Guo Jiaqiang juga merupakan pria yang berani menganggap enteng nyawa manusia hanya karena ia memiliki suatu kemampuan. Memikirkan hal ini, Ye Chong juga menjadi dingin. Tampaknya Guo Jiaqiang bukanlah orang baik. Kemudian, Ye Chong mendengus dingin. Ketika kerikil itu mendekati Ye Chong tidak melihat gerakan apapun. Kerikil itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk di depannya dan melayang di udara. Melihat adegan ini, Guo Jiaqiang mencibir, haha, dia ternyata orang yang cakap, tak heran dia begitu sombong. Kamu berani mencuri wanita dariku, tapi kamu hanya punya kemampuan ini, kamu tidak memenuhi syarat. Guo Jiaqiang mengatakan ini, tapi itu tidak benar. Bukan karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri, lagi pula, sangat sedikit orang yang bisa mencapai level prajurit Tianji. Guo Jiaqiang menjadi terkenal di usia muda, dan dengan budidaya seperti itu di usia muda, dia tentu saja tidak menganggap serius Ye Chong. Sayangnya dia tidak tahu bahwa dia bertemu Ye Chong, yang lebih berbakat darinya. Guo Jiaqiang mendengus dingin, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan menggenggamnya di udara. Di pohon tua di sebelahnya, 3 cabang setebal lengan patah. Kemudian, ujung cabang yang patah menoleh ke arah Ye Chong dan berlari ke arah Ye. Seolah-olah itu adalah anak panah yang meninggalkan tali, dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, 3 cabang tiba di dekat Ye Chong. Ye Chong hanya melambaikan tangannya dan mendengar 3 suara, kakak-kakak, semua cabang dipotong di bagian pinggang. Ketiga cabang itu dipecah menjadi 6 di udara, dan kemudian berputar beberapa kali dan jatuh ke tanah. Namun, ini hanyalah tipuan. Begitu cabang itu jatuh ke tanah, Guo Jiaqiang sudah dekat dengan Ye Chong. Ye Chong baru saja mematahkan cabang saat ini, kekuatan lamanya belum habis, dan kekuatan barunya belum muncul, dan pintu tengah dadanya terbuka lebar. Memanfaatkan kesempatan ini, Guo Jiaqiang tiba-tiba menyerang dan meninju dada Ye Chong. Dengarkan saja suara bang yang teredam, suaranya nyaring. Tang Men sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya di sampingnya. Dan Guo Jiaqiang merasakan tinjunya benar-benar mengenai tubuh Ye Chong, dan dia sudah menunjukkan senyuman bangga. Dia pikir pukulan ini cukup untuk mematahkan dada Ye Chong. Namun dalam beberapa detik, Guo Jiaqiang membeku di tempat.
Karena dia mengetahui bahwa setelah Ye Chong menahan pukulannya, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, Guo Jiaqiang terlambat menyadari bahwa lengannya mati rasa karena syok. Bagaimana ini mungkin? Guo Jiaqiang tidak dapat mempercayainya. Anda tahu, pukulannya memiliki kekuatan tertinggi dari seorang prajurit tingkat surga, dan banyak orang tewas di bawah pukulannya. Tapi Ye Chong hanya tersenyum sedikit. Hanya ini yang kamu punya. Saat dia berbicara, Guo Jiaqiang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, ada suasana yang sangat berbahaya. Pada titik ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Guo Jiaqiang baru saja memiliki ide untuk menjauh dari Ye Chong. Ye Zhan tiba-tiba meninju dada Guo Jiaqiang. Bang! Suaranya sangat membosankan, tapi sangat keras, jauh lebih keras dari suara tadi. Guo Jiaqiang terbang sebagai tanggapan, terbang lurus sejauh lebih dari 10 meter dan menabrak pohon di belakangnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir kehilangan napas. Pukulan ini benar-benar menghajarnya sampai mati. Guo Jiaqiang tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang tampak biasa ini akan memiliki kemampuan yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Guo Jiaqiang memandang Ye Chong dengan sedikit ngeri. Kamu, siapa kamu? Dia tidak percaya bahwa seseorang dari kelompok usia yang sama dengannya sebenarnya bisa lebih kuat dari dia. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu peduli siapa aku. Kamu hanya perlu ingat untuk tidak memprovokasi Tang Men di masa depan. Guo Jiaqiang mengertakkan gigi, berdiri dengan tangan di dada, melihat pada Ye Chong dengan keras, dan berkata, nak, jangan berpura-pura lebih baik dariku. Apakah kamu tahu siapa aku? Sudah kubilang. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong tubuh bergerak. Sudah. Muncul di depan Guo Jiaqiang, lalu, Ye Chong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Guo Jiaqiang. Tenggorokannya dikendalikan oleh orang lain, yang juga berarti Guo Jiaqiang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan seluruh hidupnya ada di tangan Ye Chong. Kali ini, Guo Jiaqiang benar-benar panik dan kehilangan seluruh keberanian yang dia miliki sekarang. Jangan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku. Suara Guo Jiaqiang bergetar, wajahnya pucat, dan dia jelas sangat ketakutan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, tujuan belajar seni bela diri adalah untuk mengejar jalan surga, bukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jelas kamu tidak mengetahui hal ini. Guo Jiaqiang tidak mengerti mengapa. Ye konflik tiba-tiba mulai menguliahi dia. Apakah anak ini punya kebiasaan menjadi guru? Ye Chong melanjutkan, kamu baru saja membunuh seseorang ketika kamu tidak setuju denganku. Jika aku benar-benar tidak memiliki kemampuan apapun, aku akan membiarkanmu membunuhku. Kamu hanya mengandalkan kultivasimu untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan menindas orang yang lebih lemah darimu. Saya tidak ada gunanya melihat Anda belajar seni bela diri. Tingkat kultivasi ini akan berbahaya bagi Anda tanpa kecuali. Mengapa saya tidak membantu Anda hari ini dan menghancurkan tingkat kultivasi Anda? Anda bisa menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Setelah mendengar ini Guo Jiaqiang langsung ketakutan. Ye Chong akan menghancurkannya. Guo Jiaqiang segera menunjukkan ekspresi ngeri. Tidak, yang paling dibanggakan Guo Jiaqiang adalah kemampuannya. Dia telah menjadi seorang jenius sejak dia masih kecil. Mengandalkan bakatnya, dia mencapai level prajurit tingkat surga di usia muda dan menang dalam setiap pertempuran. Apalagi dia akan sukses sebagai kepala keluarga Guo di masa depan. Sekarang Ye Chong ingin menghancurkannya, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu melakukan ini, keluarga Guo tidak akan membiarkanmu pergi, kata Guo Jiaqiang.
Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir aku akan takut, bahkan jika aku membiarkanmu pergi sekarang? Bukankah keluarga Guo akan menimbulkan masalah bagiku? Bahwa tidak ada yang terjadi, itu sedang terjadi. Guo Jiaqiang panik dan tidak berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa menerimanya terlebih dahulu. Ye Chong tentu saja tidak mempercayai omong kosong Guo Jiaqiang. Dengan karakter penindas Guo Jiaqiang dan kekuatan keluarga Guo, dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chong pergi. Sebelum Guo Jiaqiang selesai berbicara, Ye Chong tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan menamparkan kepala Guo Jiaqiang. Energi naga dan Phoenix yang sangat agung meledak dari telapak tangan Ye Chong, mengikuti kepala Guo Jiaqiang, dan mengalir ke tubuh Guo Jiaqiang. Guo Jiaqiang ingin melawan pada awalnya, tetapi dalam waktu kurang dari 3 detik, energi naga dan Phoenix meledak di tubuhnya. Energi sejati dan dantian yang dibudidayakan di tubuh Guo Jiaqiang langsung dihancurkan oleh energi naga dan Phoenix. Tubuh Guo Jiaqiang melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Di saat yang sama, semua kekuatannya lenyap. Guo Jiaqiang jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa semua budidayanya telah dihancurkan oleh Ye Chong. Keputusasaan mendalam muncul di hatinya, dan dia jatuh ke tanah, menatap tajam ke arah Ye Chong dan mengertakkan giginya. Kamu bajingan, beraninya kamu menyakitiku dan menghancurkan semua kultivasiku. Kamu sudah mati. Selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan pulang dan membiarkan ayahku membunuhmu. Aku ingin kamu tahu bahwa keluarga Guo luar biasa sekali. Aku akan membuatmu menyesal. Kata-kata inilah yang dikatakan Guo Jiaqiang di dalam hatinya. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar di depan Ye Chong sekarang. Karena dia juga menyadari bahwa Ye Chong adalah orang yang kejam. Jika dia benar-benar membuat Ye Chong cemas, Ye Chong benar-benar bisa membunuhnya. Dihadapkan pada mata Guo Jiaqiang yang penuh kebencian, Ye Chong tidak peduli sama sekali dan berbalik dan pergi. Setelah digulingkan oleh Ye Chong, dan masih diabaikan oleh Ye Chong, Guo Jiaqiang sangat marah. Melihat adegan ini, pandangan Qin Zengqi terhadap Ye Chong banyak berubah. Dia tidak menyangka Ye Chong benar-benar berani mengambil tindakan dan menghancurkan Guo Jiaqiang. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang selalu ingin dia lakukan, tapi dia tidak punya keberanian. Memikirkan hal ini, Qin Zengqi bahkan merasa bahwa Ye Chong adalah orang yang cukup baik, dan dia merasa sedikit lebih menyukai Ye Chong. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia mulai merasa sedikit cemburu pada Tang Men. Bagaimanapun, Ye Chong mengambil tindakan untuk Tang Men. Jika ada orang yang bisa mengambil tindakan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mati bahagia. Qin Zengqi punya pikiran gila. Kemudian, Ye Chong menghampiri Tang Men dan berkata, "Saudari Men, karena kamu tidak ingin pergi sekarang, aku tidak akan memaksamu. Aku akan berada di ibu kota selama periode ini. Kapan kamu ingin pergi? Katakan saja padaku, telepon saja dan aku akan datang menjemputmu. Dan tidak ada yang bisa menghentikanmu." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong melirik ke arah Qin Zengqi secara khusus. Qin Zengqi mendengus pada Ye Chong. Tang Men berbisik kepada Ye Chong, "Kamu telah menghancurkan Guo Jiaqiang. Keluarga Guo tidak akan membiarkanmu pergi. Saya khawatir akan berbahaya jika kamu tinggal di ibu kota lebih lama lagi. Sebaiknya kamu meninggalkan ibu kota secepatnya." Mungkin, Ye Chong tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. "Katakan apa?" Lalu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tang Men, berbalik dan pergi. Ye Chong mengabaikan Qin Zengqi di sebelahnya sepanjang waktu, dan bahkan tidak memandangnya ketika dia pergi. Melihat sosok Ye Chong pergi, Qin Zengqi menghentakkan kakinya dengan marah. Bajingan kecil, cepat atau lambat aku akan menjatuhkanmu," kata Qin Zengqi dalam hatinya. Saat ini, Bibi Qin datang dan bertanya kepada Qin Zengqi, "Apa yang harus dilakukan Guo Jiaqiang?"
Qin Zengqi menatap Guo Jiaqiang sambil tersenyum. Saat ini, Guo Jiaqiang tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri, dan terbaring lemas di tanah sambil meratap. Qin Zengqi berkata, apalagi yang bisa dilakukan, pergi dan kembalikan dia ke keluarga Guo. Bibi Qin mengangguk, lalu memanggil dua pria dari keluarga Qin untuk membawa Guo Jiaqiang pergi. Saat ini, hanya Tang Men dan Qin Zengqi yang tersisa di halaman. Kemudian, seorang pria lain keluar dari rumah. Pria ini tidak lain adalah Qin Zengxing. Melihat Qin Zengxing muncul, Qin Zengqi mengangguk dengan hormat. Dilihat dari sini, hubungan antara Qin Zengqi dan Qin Zengxing tidak terlihat seperti hubungan saudara kandung, tetapi lebih seperti hubungan tuan dan pelayan. Kemudian, Qin Zengxing melambaikan tangannya ke Qin Zengqi, mengisyaratkan dia untuk minggir terlebih dahulu. Qin Zengqi menatap Tang Men dengan penuh arti, dengan tatapan aneh di matanya. Namun, sampai akhir, dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengundurkan diri. Di halaman, hanya Qin Zengxing dan Tang Men yang tersisa. Setelah itu, Qin Zengxing perlahan berjalan ke sisi Tang Men. Ketika Tang Men melihat Qin Zengxing mendekatinya, ada rasa takut di ekspresinya. Qin Zeng berjalan ke arah Tang Men dan terdiam beberapa saat. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Tang Men. Setelah beberapa saat, Qin Zengxing berkata, semua orang telah pergi. Apakah kamu belum cukup melihatnya? Tang Men segera menundukkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Tidak, haha, menyaksikan Ye Chong bertarung untukmu, apakah kamu senang? Tanya Qin Zengxing. Tang Men menggelengkan kepalanya. Qin Zengxing melanjutkan. Benarkah, aku baru saja melihat bahwa kamu tampak sangat mengkhawatirkan Ye Chong, terutama ketika Ye Chong dirayu oleh Qin Zengqi, apakah kamu sangat gugup, pada akhirnya? Ye Chong mengendalikan dirinya sendiri, apakah kamu juga lega? Tang Men segera menundukkan kepalanya, aku. Dasar jalang, apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan Ye Chong? Kata Qin Zengxing tiba-tiba. Tang Men berkata, tidak ada yang terjadi pada kami, jangan menuduh orang baik. Ketika Tang Men hendak membalas, dia mendengar tamparan, dan Qin Zengxing langsung menamparkan wajah Tang Men. Kulit seputih salju Tang Men langsung ditampar dengan 5 bekas darah besar. Jangan lupa, kita sudah menikah secara resmi sekarang, Qin Zengxing berkata dengan suara tajam. Tang Men menutupi wajahnya terbakar kesakitan, dia menundukkan kepalanya, air mata mengalir di matanya. Kamu sebaiknya patuh, jika kamu membuatku cemas, aku akan membunuh Ye Chong sekarang, kata Qin Zengxing. Tang Men tidak berani berbicara lagi. Kamu wanita bodoh, apakah kamu sangat senang melihat Ye Chong bertarung untukmu? Sejujurnya, aku menemukan Guo Jiaqiang ini secara khusus, lanjut Qin Zengxing. Apa? Tang Men tertegun. Apakah ini semua konspirasimu? Haha, sepertinya aku masih memahami Ye Chong. Dia benar-benar menghancurkan Guo Jiaqiang untukmu. Selanjutnya, kita akan lihat ini pertunjukan yang bagus, Qin Zengxing mencibir. Ternyata semua ini adalah konspirasi Qin Zengxing. Qin Zengxing tahu bahwa Ye Chong datang menemui Tang Men, jadi dia secara khusus mengatur agar Guo Jiaqiang datang dan berkonflik dengan Ye Chong. Tujuannya adalah menimbulkan kebencian antara keluarga Guo dan Ye Chong. Jelas, tujuannya tercapai. Tang Men tidak menyangka Qin Zengxing bisa melakukan hal seperti itu. Ye Chong adalah sahabat Qin Zengxing saat itu. Ketika mereka berdua berada di desa, mereka tumbuh besar dengan mengenakan celana. Setelah Qin Zengxing selesai berbicara, dia mencibir, berbalik dan pergi. Tang Men melihat sosok yang familiar namun sangat asing ini dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bagaimana Qin Zengxing bisa menjadi seperti ini? Dia bahkan ragu bahwa orang di depannya bukanlah Qin Zengxing.
Karena Qin Zhengxing telah banyak berubah dari sebelumnya. Hal yang paling jelas adalah Qin Zhengxing dulunya memiliki janggut yang sangat lebat. Jika dia selesai mencukur janggutnya di pagi hari, janggutnya akan tumbuh di sore hari. Tapi sekarang, wajah Qin Zhengxing tidak memiliki janggut sama sekali. Selain itu, Qin Zhengxing dulu berbicara sangat maskulin, tetapi sekarang dia menjadi feminin. Hal terpenting adalah meskipun Qin Zhengxing dan Tang Men adalah suami istri, mereka belum pernah tidur bersama sampai sekarang. Secara keseluruhan, Tang Men sudah memiliki ide yang sangat berani, mungkinkah Qin Zhengxing. Namun, Qin Zhengxing tidak memberitahu Tang Men tentang pengalamannya. Faktanya, Tang Men sudah lama berada di sini, dan Qin Zhengxing hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Dan itu lebih seperti mengurungnya sebagai hewan peliharaan. Alasan mengapa Tang Men tidak pergi bukan hanya karena hubungan lamanya, tapi juga karena Ye Chong. Karena Qin Zhengxing telah mengancam Tang Men, mengatakan bahwa jika Tang Men berani pergi, dia akan membunuh Ye Chong terlebih dahulu. Tang Men tidak tahu mengapa Qin Zhengxing menjadi seperti ini. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, mungkin dia tidak akan datang ke Qin Zhengxing dengan penuh minat segera setelah menerima berita bahwa Qin Zhengxing masih hidup. Di sisi lain, keluarga Guo di ibu kota, seperti keluarga Qin dan keluarga Xia, adalah keluarga yang baru saja menetap di ibu kota. Keluarga Guo juga merupakan bawahan yang dibesarkan oleh keluarga tersembunyi. Jadi mereka kuat dan menjadi segalanya begitu mereka tiba di ibu kota. Terlihat dari rumah keluarga Guo bahwa mereka baru saja tiba. Saat ini, banyak orang berkumpul di lobi Villa Guo. Guo Jiaqiang, yang telah digulingkan oleh Ye Chong, terbaring lemah di tanah, meratap tak terkendali. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya berkemeja putih, berbadan kekar dan tidak ada tanda-tanda berat badan bertambah. Ia jelas merupakan seorang ahli bela diri. Pria ini adalah ayah Guo Jiaqiang, Guo Yuhang. Guo Yuhang juga memiliki identitas lain. Dia adalah wakil pemimpin grup Chunlei, dan statusnya hanya lebih tinggi dari Xia Changyang. Saat ini, wajah Guo Yuhang muram, dan otot-otot di mulutnya sedikit bergerak, jelas menahan amarahnya. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Guo Yuhang mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chong, aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Siapapun yang datang ke ibu kota tentu akan mendengar nama Ye Chong. Namun, informasi yang mereka dapatkan berasal dari zaman dahulu kala, ketika level Ye Chong masih pada tahap prajurit. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga dunia tersembunyi tidak menganggap serius Ye Chong sama sekali. Guo Jiaqiang adalah generasi penerus keluarga Guo yang paling berbakat dan paling menjanjikan untuk sukses sebagai kepala keluarga. Sekarang, Ye Chong telah menghancurkan keluarga Guo, yang tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi keluarga Guo. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku, bunuh bajingan Ye Chong ini, Guo Jiaqiang berkata dengan air mata berlinang. Guo Yuhang menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuh pria bernama Ye Chong ini. Pada hari kedua, Ye Chong dan Zhu Jiayin berada di markas rahasia di bagian kedua, mendiskusikan di mana Daye mungkin muncul. Untuk saat ini, jelas bahwa channel 3 kemungkinan besar dituduh secara salah. Namun jika ingin mencari bukti, hanya ada dua cara. Cara pertama adalah menemukan Yu Daye, dan cara kedua adalah menemukan pengkhianat di grup Chunlei. Zhu Jiayin dan Xia Changyang juga membagi pekerjaan mereka. Zhu Jiayin bertanggung jawab menemukan Yu Daye, sedangkan Xia Changyang bertanggung jawab mencari tahu siapa pengkhianatnya. Namun, setelah beberapa hari, Zhu Jiayin tidak menemukan apapun. Yu Daye sepertinya telah menghilang dari bumi dan tidak dapat ditemukan. Zhu Jiayin telah mencari di semua tempat yang biasa dikunjungi Yu Daye,
tapi tidak ada jejak Yu Daye sama sekali. Kemajuan Zhu Jiayin lambat dan dia bingung. Namun, saya mendengar bahwa pihak Xia Changyang membuat kemajuan pesat, dan dikatakan bahwa mereka telah menemukan petunjuk siapa pengkhianat grup Junlei. Saat keduanya sedang berbicara, Xia Changyang tiba. Zhu Jiayin dan Ye Chong bertemu Xia Changyang di ruang konferensi rahasia di bagian kedua. Xia Changyang tampak sedikit khawatir. Ye Chong bertanya, "Ketua tim Xia, apakah kamu sudah menemukan pengkhianat itu? Apa yang terjadi?" Xia Changyang menghela nafas dan berkata, "Kami telah menemukan siapa pengkhianat di leluhur Junlei." Mendengar ini, Ye Chong bertanya pada mata Chong dan Zhu Jiayin, menyala. "Siapa dia?" Zhu Jiayin bertanya. Xia Changyang berkata, "Itu wakil ketua tim saya Guo Yuhang." "Apa?" Zhu Jiayin tertegun. "Itu dia." Ye Chong tidak mengenal Guo Yuhang, tapi Zhu Jiayin tahu sedikit tentang Guo Yuhang ini. Dia tahu bahwa status Guo Yuhang di kelompok Junlei tidaklah rendah. Kemudian, Zhu Jiayin terus bertanya, "Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka sudah dikendalikan?" Xia Changyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, "Belum. Jika ada orang lain yang berani diam-diam menemukan pembunuh untuk dicelakai putriku, aku akan dia sudah ditangani sejak lama. Tapi Guo Yuhang ini sedikit istimewa." Zhu Jiayin mendengus. "Apa istimewanya? Bukankah dia anggota keluarga Guo, keluarga besar baru di ibu kota? Lalu kenapa? Mungkinkah Guo Yuhang itu istimewa? Jika seorang anggota keluarga melakukan hal seperti ini, bukankah mereka akan dimintai pertanggungjawaban?" Xia Changyang tersenyum pahit dan berkata, "Nona Zhu, Anda hanya tahu satu hal tetapi tidak tahu lainnya. Keluarga Guo tidak sederhana." "Oh," Zhu Jiayin sangat penasaran. Xia Changyang melanjutkan, "Sebenarnya, Guo Yuhang tidak menakutkan, tetapi ayah Guo Yuhang adalah orang yang sangat kejam. Ayahnya memiliki status yang sangat tinggi di seluruh lingkaran keluarga Ban Yinxi. Keluarga Ban Yinxi mengacu pada keluarga seperti keluarga Xia dan Guo, keluarga yang didukung oleh keluarga tersembunyi. Lagi pula," Xia Changyang melanjutkan, "orang tua dari keluarga Guo memiliki banyak kekuatan di belakangnya, dan tangan serta matanya tersebar di langit. Faktanya, kekuatan Guo Yuhang biasa-biasa saja. Alasan mengapa dia bisa duduk di posisi wakil kapten sepenuhnya karena ayahnya itu rusak." Zhu Jiayin menamparkan pahanya. "Ye Chong, bukankah kamu menghancurkan seorang pria bernama Guo Jiaqiang?" Ye Chong bertanya dengan acuh tak acuh. "Apa itu salah?" Setelah mendengar kata-kata Zhu Jiayin, bahkan orang-orang di sebelahnya Xia Changyang pun tercengang. "Apa, Tuan Ye? Apakah Anda menghancurkan Guo Jiaqiang? Dia adalah putra Guo Yuhang, harapan masa depan keluarga Guo," kata Xia Changyang. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli. Meskipun Zhu Jiayin dan Xia Changyang takut pada keluarga Guo, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Saat dia berbicara, telepon Ye Chong berdering. Ye Chong mengangkat telepon, dan ternyata orang yang menelepon Ye Chong tidak lain adalah Guo Yuhang. Ye Chong hanya mendengar suara yang sangat dingin berkata, "Apakah itu Ye Chong?" Ye Chong bertanya, "Ya, ini aku. Siapa kamu?" "Nama keluargaku adalah Guo, ayah Guo Jiaqiang, Guo Yuhang." Ye Chong berpikir dalam hati, yang dia maksud sebenarnya adalah Cao Cao. Cao Cao tiba. "Tadi aku menyebut Guo Yuhang, tapi aku tidak menyangka Guo Yuhang akan langsung meneleponku. Apakah ada yang salah?" Ye Chong bertanya dengan sadar. Guo Yuhang berkata dengan dingin, "Ye Chong, kamu bajingan? Kamu memukuli anakku seperti ini? Dan kamu masih bertanya apakah aku baik-baik saja? Apakah kamu pikir aku baik-baik saja?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Apa, kamu ingin balas dendam? Jika demikian, sama-sama kapan saja." Guo Yuhang mendengus dingin, "Oke, kamu memang merajalela pada jam 3 sore ini.
di hutan 3 mil jauhnya dari markas rahasia lorong kedua, kita akan bertarung sampai mati, tampaknya. Guo Yuhang memanggil Ye Chong. Dia sudah menyelidiki Ye Chong sebelumnya, dan dia tahu bahwa Ye Chong sekarang berada di saluran kedua. Ye Chong berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, sampai jumpa." Sebenarnya, Ye Chong khawatir tentang bagaimana menghadapi Guo Yuhang, tapi dia tidak menyangka Guo Yuhang datang ke pintunya. Ye Chong mengambil kesempatan ini untuk menyerang Guo Yuhang dan memaksanya mencari tahu tentang saluran ketiga. Karena saat ini, Xia Changyang hanya bisa yakin bahwa Guo Yuhang adalah orang yang diam-diam menyakiti Xia Yuhe. Namun, mereka tidak memiliki bukti bahwa Guo Yuhang menjebak saluran ketiga, sehingga mereka tetap tidak dapat menyelamatkan orang-orang di saluran ketiga. Jika diketahui Guo Yuhang yang melakukannya, maka orang-orang di saluran ketiga dapat dibebaskan. Zhu Jiayin mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah kesempatan, tapi bagaimana kita bisa membuat Guo Yuhang berbicara? Saya khawatir tidak mudah untuk membuatnya mengakuinya." "Jangan khawatir, saya punya cara." Ye Chong berkata sambil tersenyum. Xia Changyang, yang berada di sebelahnya, sedikit khawatir dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, Anda tidak menggunakan kekerasan, kan? Ayah Guo Yuhang ini tidak mudah diajak main-main." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Jam 3 sore datang dengan cepat." Ye Chong pergi ke hutan dan setuju dengan Guo Yuhang sendirian. Tentu saja, di belakang Ye Chong, di sudut tak kasat mata itu, orang-orang dari Zhu Jiayin dan Xia Changyang mengikuti Ye Chong dari kejauhan. Mereka takut pada keluarga Guo dan tidak bisa berbuat apapun terhadap Guo Yuhang. Namun, jika ada krisis nyata, mereka akan tetap datang membantu Ye Chong. Xia Changyang juga berencana jika Ye Chong benar-benar mendapatkan informasi tentang Guo Yuhang yang membingkai saluran ketiga, maka dia akan menyerahkan Guo Yuhang ke saluran pertama untuk menanganinya. Dia berhak mengeluarkan Guo Yuhang dari grup Spring Thunder. Ketika Ye Chong datang ke hutan sesuai kesepakatan, dia melihat Guo Yuhang sudah menunggu di sini. Di belakangnya ada 4 orang. Keempat orang ini sangat aneh. Mereka semua memakai baju besi. Baju besi ini hampir bersenjata lengkap, kecuali 2 celah antara mata dan hidung, bahkan mulutnya tertutup rapat, tidak ada yang terbuka. Ye Chong merasa aneh, ini bukan perang kuno. Apa gunanya orang-orang yang mengenakan baju besi seberat itu? Bersambung.